dan ku cari. Selamat pagi para Romo terkasih yang saya kasihi. Romo Maksi selaku Ketua Unio Indonesia hasil Munas yang ke-14 atau 15 kemarin di Mataloko. Pertama-tama dari tempat ini kami memperkenalkan dulu personil dari pengurus Unio Indonesia untuk periode 2024 sampai 2028. Nanti akan ada Munas di Medan lagi dan utusan dan para ketua Unio juga akan hadir. Yang pertama, ketuanya Romo Maksi sendiri yang kita lihat, yang kegantengannya tidak bisa diragukan lagi. Selain kegantengan, yang paling penting itu kebijaksanaan dan shining brightly-nya yang selalu terpancar. Kenapa? Selama kepengurusan Unio Indonesia itu baru terjadi Ketua Unio diberikan kesempatan untuk berbicara di depan Paus waktu kunjungan kemarin. Itu yang kita rasa Unio itu bukan hanya menyala tetapi mengudara. Beberapa kali Unio kita itu sudah ada di Vatikan News. Mungkin juga kegiatan OGF kali ini akan menyala juga di Vatikan News nanti. Waktu itu OGF di Jogja sudah ada di Vatikan News, dan jangan bicara lagi kita punya Ketua Unio berbicara atas nama Unio di kedatangan Paus atau audiensi dengan Paus. Jangan bicara lagi di media-media di Kupang ya, itu pasti langsung mengudara. Artinya apa? Kita punya Romo Ketua dan pengurus baru selalu berjuang untuk Unio ini bukan hanya mendunia tetapi ada di hati umat, supaya betul-betul sesuai dengan tema kita, kesejatian pelayanan dalam persaudaraan. Karena pelayanan yang sejati tentu tidak akan terjadi kalau kita tidak masuk di setiap hati. Di antara hati kita dengan pemimpin, dengan Bapak Uskup seperti kemarin yang disampaikan oleh Romo Ketua waktu pembukaan, juga kita dengan umat. Tapi yang paling penting adalah kesatuan hati antara kita, yang mungkin dari teman-teman SPD itu selalu membahasakan dengan one heart many face. Wajah boleh berbeda dan banyak, tapi hati kita tetap satu untuk Unio. Itulah kenapa kali ini kita pengurus itu sangat fokus pada OGF, ongoing formation, karena itu adalah kerinduan bersama dari peserta Munas di Mataloko, yang waktu itu juga beberapa ketua kita juga hadir, dan beberapa uskup yang hadir itu sangat merindukan dan ingin supaya Unio itu sangat mencintai dan memelihara persaudaraan. Itu nomor satu. Sehingga waktu kita rapat perdana di rumah Unio di Jalan Keramat 7, setelah kita diresmikan jadi pengurus, itu juga menghadirkan beberapa bapak uskup sebagai pendamping dan pembina. Jadi ada Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak, ada Monsinyur Ruby, Uskup Agung Semarang, ada Monsinyur Hilarius Datus Lega, Uskup Sorong, dan Monsinyur Sipri, Uskup Ruteng. Dan dari masukan-masukan Bapak Uskup, kita memetik inti yang paling penting untuk Unio itu priest helping priest. Jangan hanya children helping children. Kadang-kadang kita semangat untuk mengurus dan mengatur anak-anak kami dengan children helping children, kita lupa priest helping priest. Bahkan Monsinyur Agus menekankan para Romo jangan tanggung dan canggung untuk traktir teman-teman. Sekedar 1-2 botol bir, atau yang merokok ya rokok. Karena yang paling penting dengan itu mempererat dan memperakrab persaudaraan di antara kita. Nah, itulah kenapa kita sangat ingin OGF ini terus berjalan, dan sejauh ini memang sudah berjalan dengan baik ya Romo Ketua ya. Waktu di Regio Sumatera itu Romo Ketua sendiri yang hadir dalam kegiatan OGF di sana. Kemudian OGF tingkat nasional itu menghadirkan peserta dari keuskupan-keuskupan. Waktu itu diminta 2 orang dari setiap keuskupan di Santikara, Jogja. Kemudian kali ini kita di OGF Nusra, nanti bulan depan di Manado, tinggal Papua dan Kalimantan mungkin tahun depan. Tapi intinya dengan OGF selain mempererat dan memperdalam persatuan dan persaudaraan Imam Unio, juga mempererat persatuan dan persaudaraan imam se-Indonesia yang berjumlah hampir 3.000 itu.
Waktu kita kegiatan OGF di Santikara, ada salah satu teman dari Surabaya yang tanya begini, untuk apa kita OGF nasional, Romo? Saya bilang, biar kita tidak hanya bicara tentang NKRI harga mati, tapi juga kita bicara tentang Unio Indonesia harga mati dari Sabang sampai Merauke. Itu beberapa hal yang ingin kami katakan, tapi kami juga mau menginformasikan bahwa sejauh ini pengurus itu kita buat dan kita bentuk dengan mempertimbangkan zona dan tempat. Jadi waktu kita buat pertemuan di Mataloko, kita memutuskan untuk memilih ketua waktu itu sampai 3 kali putarannya, seru itu. Dan akhirnya kita memilih KE dan kakak kita Max Unbria. Ternyata Tuhan tidak mengirim sembarang ketua. Karena sejauh ini dari kita amati, kalau dulu kepengurusan kita itu selalu kita berpikir lebih baik join dengan yang ada di KWI sebagai komisi. Tapi kelihatannya setelah kita terpisah dan otonom dalam arti tertentu, kita memilih yang tidak sambilan, ya lebih fokus memperhatikan Unio, dan kita lebih merasakan kegiatan-kegiatan. Sehingga dengan ini kita merasa bahwa ternyata Unio memang perlu otonom dan kita perlu berjalan dan bergerak bersama dalam Unio sendiri tanpa melihat itu sebagai sampingan. Sehingga kita bersyukur dan beruntung sejauh ini selama kurang lebih 1 tahun lebih ya, Romonya kita berjalan dengan baik. Dan ternyata saya sendiri juga baru tahu kalau di sidang KWI selalu Unio itu diundang. Selama ini kita tidak tahu. Saya mungkin berapa belas tahun saya jadi pengurus Unio di Kuskupan, sekretaris 3 tahun, ketua 6 tahun, jadi 9. Tidak pernah tahu kalau Unio itu diundang dalam rapat KWI para uskup. Tapi waktu jadi pengurus dan terpisah dari, selama ini kan harus pegang salah satu komisi di KBI. Jadi kita tidak tahu informasi itu. Dulu waktu Romo Banto komisi seminari, pernah jadi ketua Unindo kan. Juga Monsinyur Sipri komisi seminari juga, pernah jadi ketua Unindo. Kemudian Romo Siswantoko, waktu itu dia komisi Kerawang. Jadi mereka diundang sebagai komisi, kita lupa ternyata juga sebagai Unindo. Baru terpisah seperti ini baru kita tahu, karena pengurus Unio setelah terlepas dari komisi di KWI betul-betul tampil sebagai sebuah paguyuban yang memang tidak bergantung begitu. Jadi ini sesuatu yang saya rasa baik untuk ke depan kita pikirkan, supaya Unio kita fokus untuk kita mempererat persaudaraan dan membuat kegiatan seperti ini. Nah, ketuanya Romo Maksi, wakilnya itu baru dari Romo Kristiadi yang kerja di Sekretaris Komisi Kepemudaan KWI. Kemudian Sekretaris 1 dan 2, Sekretaris 1 itu Romo Herman, dia dari Keuskupan Agung Semarang. Sekretaris 2 itu Romo Fidi dari Keuskupan Malang. Bendahara 1 itu Romo Rudiah yang kemarin tuan rumah tempat kita acara. Sedangkan Bendahara 2 itu Romo Antara dari Keuskupan Agung Jakarta. Dan OGF-nya saya sendiri dan KJ Boy. Waktu itu kita berpikir tentang tuan rumah yang menjadi tempat munas Unio juga harus masuk di pengurus Unindo supaya connect, karena waktu itu rumusan akhir dari kegiatan munas Unio di Mataloko juga KEJF yang mereka kerjakan dan rumuskan. Jadi itu gambaran kepengurusan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh para pengurus, ya kurang lebih kalau kita melihat sedikit tentang 5 sasaran strategis pengurus Unio Indonesia itu untuk 2023-2026 itu, pertama, terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara pengurus, terbinanya iman terus-menerus, tertatanya administrasi dan publikasi, terbangunnya persaudaraan imamat dalam membangun kesucian, dan panggilan imam diosesan dalam konteks Indonesia. Kemudian ada tata organisasi juga, tapi yang paling penting untuk kita adalah OGF. OGF ini menjadi seperti sebuah benchmarking itu dari keberadaan Unio, karena dengan OGF kita makin bersaudara, kita bisa berbagi cerita, dan ya seperti inilah kondisinya. Dan kita berterima kasih karena kali ini kita menemukan sebuah dinamika yang menurut saya baru juga ya,
dari OGF yang kita lakukan, di mana kita tidak ditempa ke dalam seperti ini, tapi juga kita keluar ke paroki-paroki untuk mengumat dan untuk merasakan bahwa Imam Unio memang adalah gembala yang berada di tengah umat, walaupun tidak 100% berbau domba. Kita sedang menuju ke sana. Jadi mungkin itu dulu sepintas informasi dari kami tim OGF, yang pasti kita akan terus berjalan seperti ini ke depan, dan semua dari, oleh, dan untuk kita. Sedangkan untuk kegiatan OGF, kami pengurus sudah sepakat untuk mendukung setiap kegiatan OGF di Regio dengan memberikan kontribusi sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang ini ada kontribusi beberapa juta dari Unio, juga di regio lain. Sedangkan untuk nasional, kita akan buat OGF setiap tahun bertaraf nasional seperti yang kemarin di Santikara. Sedangkan yang lainnya diberikan kepercayaan kepada masing-masing regio untuk melakukan OGF dengan dikoordinasi juga oleh pengurus Unindo. Untuk sementara mungkin itu saja informasi dari OGF Unindo. Selanjutnya kami berikan kepada Kakak Romo Maksi. Sampaikan, di langit ada pelangi, jangan lupa menghitung warna-warninya. Cakep. Di ruangan ini ada peserta OGF Reja Nusra yang beragam. Jangan lupa bahwa setiap orang adalah istimewa dan anugerah Allah untuk perjumpaan kita. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kakak Ketua. Tadi panitia kasih kita waktu 1 jam, tapi lebih cepat lebih baik karena Romo Okto juga sudah datang. Nah, akhirnya kata kunci bagi kita ongoing formation. Tidak perlu kita on fire, yang penting terus ongoing, tapi jangan sampai on off. Sekian dan terima kasih. Mencarimu Tuhan dalam benak dan tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan. Ku cari dan ku cari, ternyata Engkau ada di hatiku. Begitu sejuk nyaman rasanya, manakala ku duduk sejenak dalam doa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat, ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku. Mencari-Mu Tuhan dalam benak dan tiada henti.